Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, kita manusia berhubungan dengan Tuhan. Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita mencari tanda. Pertanyaannya, apakah mencari tanda ini salah? Pada kenyataannya, Tuhan dalam berelasi dengan manusia juga selalu memberi tanda. Misalnya dalam hubungan Allah dan Israel, saat Nabi Musa, Allah memberikan banyak tanda-tanda yang luar biasa. Juga lewat Nabi Yunus, bahkan di sini dikatakan juga lewat Salomo yang diberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam hidup gereja saat ini, gereja juga mohon tanda dari Tuhan saat ada proses beatifikasi, kanonisasi, saat seseorang mau diangkat menjadi beato atau santo, gereja menunggu tanda dari Tuhan dalam bentuk mujizat. Jadi Tuhan mengerti bahwa kita manusia membutuhkan tanda. Apa fungsinya tanda ini? Tanda ini berfungsi untuk membawa kita pada pertobatan. Tanda yang Tuhan berikan berbagai hal luar biasa, mujizat, tidak secara otomatis membawa kita pada iman. Tetapi tanda memberi alasan, motif kepada kita untuk datang dekat pada Tuhan. Dalam hidup ada banyak tanda dari Tuhan. Tetapi sayangnya seringkali karena kekerasan hati kita, karena berbagai keinginan kita yang sifatnya ini dosa, tidak benar. Karena berbagai dosa kita manusia kehilangan kemampuan untuk melihat tanda. Bahkan hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita sekalipun kita bisa tidak lihat, bisa tidak membawa kita pada pertobatan, karena kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Makanya kita harus mohon juga dari Tuhan supaya hati kita ini dibuka dengan rahmat Tuhan, melihat dengan lebih peka bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Walaupun lewat tanda-tanda yang kecil, Allah selalu berkomunikasi dengan kita.
Pertanyaannya itu bukan apakah Tuhan memberi tanda kepada kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau melihat tanda dari Tuhan, bisa melihat tanda dari Tuhan, atau kita hanya hidup dengan keinginan kita saja yang membutakan kita dari berbagai tanda yang Tuhan berikan kepada kita.